dulu pada waktu setelah ya mungkin Ko Gideon tahu lah ya, pada waktu setelah saya melahirkan kan berat badan saya kan naik drastis tuh. Jadi gendut gitu ya. Gendut banget ya. Ya kan? Oh, ya kan? Ayo. Insecure lagi. Dia kenal kata gendut. Ah tidak gitu. Self love itu adalah mencintai diri kita. Narsis lah. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dulu saya itu pendiam, lebih seneng di balik layar lah, nggak seneng yang kelihatan kayak gini gitu ya. Ngomong itu ya seperlunya aja, bahasa-bahasa teknis, bahasa-bahasa angka, karena saya orang statistik nggak banyak ngomong. Tapi hari ini orang banyak taunya saya ini dikira dari fakultas sosial gitu ya. Padahal ya enggak gitu, kami dari fakultas sains. Terus terjadi perubahan besar-besaran dan itu tuntutan publik gitu loh. Sempet saya itu nggak nyaman sih. Awal-awal itu. Kamu itu gini ya, awal saya siaran di radio ya. Kamu itu harus gini, tampil menyenangkan. Ya saya ngerti sih saran mereka itu untuk mengubah saya lebih baik gitu. Cuman untuk mengubah langsung kayak gitu ya nggak semudah itu gitu ya. Sampai di satu titik tuh saya benci sama diri saya sendiri. Kok bisa kayak gini sih? Kok saya menjadi pribadi orang lain gitu. Gimana dok saya menyikapi hal-hal seperti itu ya. Dalam satu titik itu memang terjadi perubahan drastis gitu. Dan saya nggak suka. Saya nggak nyaman awalnya. Kenapa kok malah nggak suka dan nggak nyaman? Karena menabrak dengan pribadi saya yang sesungguhnya. Berarti saya harus tampil menjadi orang lain dong. Oh, dari yang awalnya pendiam itu iya. menjadi Harus banyak ngomong. Apakah menjadi orang yang banyak ngomong itu suatu hal yang negatif? Saya rasa enggak. Memang kalau profesinya itu. Tapi kan saya nggak nyaman gitu loh. Sehingga apa ya? Ngomong gagap. Dan itu benci saya, karena apa? Saya nggak mau ketidaksempurnaan saya itu dilihat orang lain gitu loh. Padahal itu proses pembelajaran. Ngerti ya, paham ya maksud saya? Jadi dok, ya? Maksudnya waktu itu Ko Gideon ngerasa insecure gitu ta? Iya, insecure gitu. Ngerasa ada yang kurang dengan dirimu? Iya, salah satu kayak gitu. Jadi, contohnya apa merasa kurangnya? ya kok saya nggak kayak penyiar yang lain ya gitu, menyenangkan. Waktu iya itu sih kan memang rodok mencekno sih. Bercanda. Saya pulang aja. Kenapa mencikan? Ayo, sudah kadung keceplosan itu yang... Enggak. Bercanda. Loh enggak, itu kayaknya jujur. Loh enggak. Saya insecure. Bercanda, enggak 100% bercanda kok. Tadi Oke. sengaja gitu. Ngerjain balik nih. Habis tak kerjain dia sekarang ngerjain. Apa tadi sampai lupa loh saya. Ya saya enggak ini. Saya insecure kalau ada satu komen yang itu enggak enak gitu ya. Saya anggap oh ini musuh aku ini. Gitu. Gimana coba? Ada banyak saya rasa bukan cuma saya aja kok. Ada satu orang tuh di titik tertentu karena mungkin tuntutan ya harus menjadi orang lain. Sebenarnya kalau dari kisahnya Ko Gideon itu bukan merupakan suatu hal yang negatif. Ya kan? Karena Anda bertumbuh menjadi ya akhirnya saya sekarang menyadari itu menjadi positif gitu. Tapi waktu awal-awal menjalani itu I hate myself. You know. Coba you name it. What do you hate about yourself? Ini kok jadi kayak sesi konsultasi. Ya kan memang ini ya, di balik layar. Ruang psikiater. Coba ceritakan, apa yang membuat Ko Gideon kok nggak nyaman dengan dirimu sendiri, kenapa? Loh ya itu tadi loh dok, saya sedang menjadi pribadi orang lain. Bukan masalah orang lainnya, penilaianmu terhadap dirimu sendiri kenapa kok sampai kamu merasa bahwa Ko Gideon itu ya itu nggak nyaman tuh kenapa? Bukan masalah perubahannya loh ya, tapi menurutmu apa penilaianmu terhadap dirimu sendiri kok sampai kamu membenci dirimu? Saya membenci diriku karena saya harus mengeluarkan kemampuan yang saya tidak mampu. Apakah itu udah menjawab diagnosa? Itu sebenarnya bukan suatu hal yang negatif. Jadi sebenarnya itu bukan suatu hal yang perlu untuk membuatmu tidak pede. Kalau itu loh ya jawabannya. Tetapi mungkin misalnya berbeda kalau misalnya kita merasa kita tidak pede. Misalnya kalau saya ya. Dulu pada waktu setelah ya mungkin Ko Gideon tahu lah ya, pada waktu setelah saya melahirkan kan berat badan saya kan naik drastis tuh. Jadi gendut gitu ya. Gendut banget ya. Ya kan? Oh, ya kan? Ayo. Insecure lagi. Dia kenal kata gendut. Ah tidak gitu.
Jadi pada waktu itu Gendut kon, mentek-mentek gitu pipinya. Duh. iya bener. Pada waktu itu beratku 70 lebih sih, 70 lebih. Dan sekarang saya udah turun 10 kilo. Saya 68. Nah, 68. berarti waktu itu saya lebih gendut ya. Saya Iya. bisa gendong kok Gideon waktu itu. Jangan, suami jealous nanti. Jadi saya pernah So apa? Gak apa namanya benci sama kegendutannya. saya waktu itu untungnya saya nggak benci dengan diri saya sendiri. Untungnya saya nggak benci. Tetapi orang-orang yang banyak setelah sekarang saya turun berat badan saya, kan saya turun 10 kilo nih hampiran. Itu pamer. 10 kilo itu prestasi. Kemudian orang-orang itu mulailah berkomentar bahwa ternyata mereka bilang, iya Me, kamu dulu tuh ya Me, gede loh Me, gendut loh Me. Mereka baru ngomong setelah saya turun. Nah ketika mereka ngomong kayak gitu kan Anda tambah seneng, artinya Anda berhasil kan. Ya, Nah saya ini repot, penyiar kayak gitu kok dipakai. Itu masalahnya. Yang bilang gitu siapa? Pendengar. Emang ada yang bilang Ada. gitu? Oh ngomong gitu dah? Iya. Ke siapa? Ke bos. Oh. Coba. Waktu itu perasaanmu bagaimana? Oh saya sudah pengen resign aja udah. Serius. Ya maaf ya, kita pelayanan gitu loh. Duit gak seberapa tapi kok dihina-hina seperti itu. Ini mulai kepancing loh emosi saya, bener loh ini. Waktu itu tahun berapa ya 2004-an, 2003-2004. Oh 16-17 tahun lalu ya? Saya nggak bohong kan, ini bener loh ini. Anda kok pinter mancing ya emosi saya? Hah? Ini namanya psikiater, harus menggali dong. Ini di ruang psikiater. Iya. Nah, Iya. nah ini baru dia cerita nih. Karena kalau tadi tuh dia nggak, kok Gideon nggak mau cerita. Kita gali-gali saya nggak paham. Yang membuat dia nggak cinta dengan dirinya sendiri apa nih? Ya Baru itu. dia sekarang terbuka. Ternyata dia selama ini menutupi. Dia baru terbuka bahwa dia merasa nggak pede, bahwa dia seolah-olah nggak bisa ngomong dan yang membuat Iya, poin kan saya sakit direndahkan hatinya. orang lain Nah, kan. merasa direndahkan. Nah, oke. Ya, di sanalah pentingnya kita self love. Jadi Ya. buka resepnya dok udah. Resepnya adalah self love. Belinya nggak bisa dibeli di apotek ya, belinya hanya bisa di diri Anda sendiri. Jadi ya dokter Haim ini waktu konseling sama saya ketika saya depresi, aduh bingung saya ini wes buka resep aja. Maksudnya konseling kan semua saya udah tahu kan, serenity prayer segala macem, ya kan. Saya ngerasa waktu itu ada bete karena kok semua saya sudah tahu gitu. Oh iya tak? Iya, saya rasa gitu. Nggak balik ke topik. Jadi resepnya apa ini? Self love. Ya, yang paling penting Apa adalah itu? self love. Self love itu adalah mencintai diri kita. Narsis lah. Itu penting loh. Mencintai diri kita artinya itu narsis? bukan berarti narsis, bukan berarti egois. Ya, Anda bedakan ya. Self love itu penting ya. Mengapa kok saya bilang penting? Karena banyak sekali pasien-pasien saya yang jatuh ke dalam tahap depresi karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Oh bener. Bener, saya Ya. stres banget itu hari demi hari itu masuk rasanya kepaksa. Salah satu penyebab self love yang rendah itu karena dia merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain. Sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Betul. Padahal misalnya kalau kita evaluasi lagi ya kayak tadi Ko Gideon Kasus saya ya. tahun 2014 dia ngerasa dia bukanlah seorang penyiar radio yang baik. 2004. Oh sorry 2004 ya. 2004 merasa bukan sebagai penyiar yang baik. Padahal pada waktu itu kita nggak bisa membandingkan Ko Gideon dengan penyiar yang lain yang sudah berada di radio 10 tahun misalnya. Ko yang Gideon udah kan senior. baru masuk Heeh, gitu kan. Dibandingin sama senior. Nah itu kita nggak bisa. Jadi karena dia baru, dia masih junior. Jadi jangan membandingkan pencapaian Anda dengan pencapaian orang lain yang sudah berjalan lebih lama daripada Anda. Ya, tetapi coba kalau kita bandingkan sekarang, Ko Gideon sekarang udah berada di dunia broadcasting kan berarti udah Iya. 16 tahun kan. Sekarang 17 udah tahun. 17 tahun. Udah pede nggak sekarang? Ya paling tidak nggak separah dulu lah kalau nggak pede. Berarti kan getting better kan, getting better. Nah begitulah juga dengan diri kita. Kenapa kok kita perlu self love? Kita perlu untuk menikmati proses. Ya, kita kalau mau langsung berhasil itu nggak bisa. Kita tuh langsung, pokoknya aku harus langsung jadi penyiar yang hebat, nggak mungkin bisa. Aku harus langsung jadi dokter psikiater yang hebat, pasienku harus banyak, nggak mungkin bisa. Saya pun dulu juga melalui di mana ya saya pernah sharing kan dari yang pasien saya sedikit. Datang praktek cuman untuk nyeblek nyamuk ya kan sampai akhirnya bisa seperti Ngenes ya, sekarang iya, gitu iya, itu iya. semua butuh proses teman-teman dan di sanalah pentingnya self love itu ketika kita bisa menikmati proses kita. Iya, coba kalau kita nggak self love,
mencintai diri kita, mungkin kita udah nggak jadi seperti di titik ini hari ini ya. Iya, karena kita udah pasti give up, menyerah. Kita udah pasti bilang, oh aku bukan psikiater yang baik, oh aku bukan penyiar radio yang baik. Udah deh, aku berhenti aja, aku nggak usah kerja di bidang ini lagi. Bentar, saya tarik mundur lagi. Kita harus mencintai diri kita sendiri, padahal dalam kasus saya ini kan kontradiksi ya. Ya saya kepengen, tapi penilaian orang luar seperti itu. Tapi dokter menyarankan ya sudah, sukai gitu. Tapi ini misalnya saya tarik mundur lagi, misalnya memang titik yang kita kerjakan yang sedang kita coba sukai dan tidak disukai orang lain itu memang bukan rencana kehendak Tuhan. Gimana kita taunya? Ini saya agak sedikit lebih rohani ya. Kan artinya kita kan gak harus terus-terusan aku bangga jadi penyiar. Padahal mungkin Tuhan memang itu sebagai satu signal bahwa kamu bukan jadi penyiar gitu. Kamu Bagaimana terlalu kita menentukan gitu kan? Kamu terlalu obsesi jadi penyiar gitu. Ada kan yang bisa jadi kayak Sebenarnya Tuhan itu memberi kita kehendak bebas. Ya, Tuhan itu memberi kita kehendak bebas, apa yang mau kita pilih. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat yang mengatur kita, menuntut kita harus seperti itu, enggak. Kita diberi kehendak bebas kok. Nah, Anda yang perlu bijak memilih apa yang mau Anda lakukan dengan kehidupan Anda. Biasanya saya akan kasih panduan ke pasien-pasien saya itu 4 hal. Apa itu? Ya, passion, talent, demand, financial. Passion, talent, demand, and financial. Yes. Passion, apakah kamu sungguh-sungguh menikmati siaran kamu? Benar. Ya. Kemudian apa yang kedua tadi? Talenta. Apakah kamu sudah memiliki talenta itu atau tipis-tipis tapi kamu mau mengembangkannya dengan passion? Ya. Apakah kamu bagus mengerjakan itu? Apakah kamu bagus? Ya. Loh, awalnya jelek ya? Hah? Jelek ya saya? Ya. Berarti awalnya nggak ada passion, nggak ada talenta ya? Nggak ada. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa tapi ya? kan mau dikembangkan kan? Iya terus. Saya belajar public speaking sendiri, saya nonton otodidak. Yang ketiga itu demand. Dibutuhkan orang. Ada lowongan nggak? Dibutuhkan orang nggak? Loh, itu ditolak pendengar ya? Tapi kan diterima sama bosmu kan? Iya. Nah kalau udah dipecat ya lain cerita, nggak mungkin jadi penyiar sekarang. Tahu nggak yang waktu itu menyemangati saya? Siapa? Ya omongan bos saya. Terus ibu bilang apa ke pendengar yang begitu? Ya saya bilang kalau nggak suka ya udah pateni ini CA radionya. Nanti kalau jam berikutnya yang kamu suka setelan lagi. Wow itu langsung menyemangati saya dok. Serius. Itu saya nggak bakal lupa itu momen itu. Ya. Ya, tapi itu contoh yang bagus sih. Ini saya potong sebentar ya. Kenapa? Karena tidak akan semua orang itu mencintai Anda loh. Iya, Ya, itu Anda perlu tahu ya teman-teman ya. Di dalam hidup ini tidak mungkin Anda itu dicintai oleh 100%. Nggak mungkin. Pasti ada yang suka Anda dan ada yang nggak suka Anda. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Video ini Anda begini tuh nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa begini dan subscribe. Malah dia yang nggak pede. Enggak, padahal ini loh promosinya buat Batra Yuda FM. Loh ya makanya. Enggak ada orang yang sampai saking apa ya terlalu proteksinya komennya di offin ya kan. Enggak bersedia untuk dapat begini ya kan. Ya, kalau hey, saya come on, kita itu nggak mungkin disukai banyak semua orang. Bukan banyak, semua orang tuh suka itu nggak mungkin. Bener. Kita bisa stres loh. Meskipun kayak di Instagram ada yang unfollow ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi kan nanti juga pasti ada yang follow. Nggak masalah. Ya itulah hidup, it's okay. Ya. Kemudian ya tadi ya demand. Yang terakhir apa financial. Awalnya nggak bisa mencukupi, tapi sekarang ya puji Tuhan lah. Ya, jadi ya, kalau memang 4 hal ini bisa terpenuhi, maka itu berarti ya Tuhan sudah membukakan jalan untuk Anda jalani, ya kan? Nggak mungkin kalau kita tuh pekerjaan itu dalam arti kita nggak pernah bosen, ya nggak mungkin. Pasti ya, ada saat-saatnya juga kita jenuh itu wajar lah. Yang penting kita istirahat sejenak, tapi kemudian kita mau melanjutkan lagi. Bahkan yang menyemangati saya ya, apakah itu betul passion saya punya prinsip begini loh. Talent itu pertama untuk melayani memang. Terus yang kedua itu untuk menjadi penghidupan kamu bisa hidup dari situ gitu. Talenta itu Tuhan taruh. Dan satu hal yang saya camkan waktu itu, seandainya kamu nggak digaji sesuai, ya kamu masih rela melakukan itu passion. Dan ketika saya klik dengan itu, saya deal dengan itu, ya sudah lanjut terus, go on. The show must go on gitu. Yes. Betul ya? Benar. Ya sudah, saya sehat dong, normal loh. Kalau masalah passion, soalnya itu agak berbeda ya. Kalau Anda memiliki passion, tapi meskipun Anda tidak dibayar, itu namanya mission.
mission. Iya, saya berarti misionaris Betul, memang. memang benar. Makanya itu kan ada kategorinya ya. Kalau Anda hanya karena demand and financial, hanya karena duit, ya itu makanya itu menjadi occupation. Hanya pekerjaan, hanya sekedar pekerjaan ya. Tapi kalau Anda ada talenta di sana dan Anda dapat uang di sana, ya maka itu menjadi profession. Iya. Ya kan? Oke. Karena Anda dibayar untuk itu. Betul. Tapi kalau Anda bisa menemukan semua itu, 4 hal itu, maka itu yang dinamakan ikigai. Apa Reason to live. Alasan untuk hidup melalui pekerjaan kita. Kalau Anda bisa memenuhi 4 itu. Betul, setuju. Yeah, that reason I live here is my mission. Saya juga punya satu misi gitu, tanggung jawab pada Tuhan sih. Gitu. Ya. Aduh, jadi alasan apa yang membuat Anda bertahan jadi psikiater gitu? Duitnya sih gede memang ya, saya tahu lah. Enggak Sekarang, lah, psikiater tuh duitnya iyalah, harus diakui lah sekarang iyalah. Iya kan, makin banyak lah, ya kan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Dibandingkan dulu iyalah. dokter spesialis lain ya, yang tindakan yang langsung operasi ya psikiater nggak ada apa-apanya. Nggak bisa operasi ya. Ya nggak bisa. Dan dulu aja waktu saya menjadi psikiater, saya ditentang kok sama orang tua saya, dibilang hanya cukup buat cuancia bilangnya, cukup buat makan. Sekarang enggak lah ya, makanya Tapi makanya ya puji Tuhan karena saya bekerja sesuai passion saya dengan saya ada talenta di situ, makanya sekarang berkembang ya saya puji Tuhan gitu loh. Bukan bermaksud maksudnya ya saya bersyukur, tapi dulu ya dihina-hina nggak ya sama ya dihina. Ya tapi karena saya mau berjuang melalui proses, maka sekarang saya bisa menikmati hasilnya. Coba kalau dulu mutung di tengah jalan ya nggak bisa. Makanya di sanalah pentingnya self love. Self love itu ketika kita harus ada keseimbangan antara dua, teman-teman. Ya, keseimbangan di antara kita berusaha menjadi lebih baik dan juga ketika kita mau menerima diri kita apa adanya. Misalnya tuh pada waktu saya dulu awal-awal praktek, saya masih ingat pendapatan saya 1 bulan pertama cuma 1 juta kok. Sebulan pertama itu saya praktek tuh, sewa tempat di lantai 2 apotek. Apakah waktu itu saya mengeluh? Puji Tuhannya saya nggak mengeluh. Waktu itu saya masih ingat, saya malah bersyukur. Tuhan, saya bersyukur karena uang 1 juta ini masih cukup untuk bayar kontrakan dan bayar orang buat bersih-bersih tempat. Ya meskipun nggak ada sisa apa-apa buat saya. Gitu loh. Sampai segitunya ya meniti profesi ya. Iya, memang. Iya. Ya, tapi di sana lah. Sekarang. Sukses ya kan. Ya tapi dulunya tuh saya seperti itu. Dan di sana lah. Makanya pentingnya 2 hal ya, mau berusaha berkembang menjadi lebih baik dan yang kedua menerima diri Anda apa adanya. Pada waktu saya belum sukses saya menerima diri saya meskipun saya sekarang pendapatan saya 1 juta, ya saya menerima diri saya apa adanya, tapi saya tetap berusaha menjadi lebih baik. Ya, contohnya kalau kalau dokter gitu ya mengikuti pelatihan seminar, ya, ikut kegiatan-kegiatan, menulis seminar, gitu ya. Menulis, aktif edukasi ke masyarakat, ya kan? Iya, jadi satu pembelajaran di antara ini saya dan juga Dr. Aimee bagaimana dengan Anda sendiri gitu ya. Saya rasa Anda juga mengalami lah proses ini gitu, nggak ada semua yang instan tuh nggak ada. Hey, come on Gen Z, nggak ada semua yang kemudian langsung instan tiba-tiba terhidang di meja Anda gitu, nggak ada. Ya, toh Anda sekarang menjadi posisi Anda sekarang orang tua Anda kan itu. Dan mie instan pun aja juga butuh waktu loh untuk memasak ya kan. Yang namanya instan aja nggak ada yang bener-bener langsung enggak ada kan. Mie instan aja kita juga butuh waktu untuk merebus, memasak ya kan. Begitupun juga dengan hidup kita. Nggak mungkin kita langsung instan, langsung enak. Kita harus mau berjuang melalui prosesnya. Dan orang yang bisa berjuang melalui proses, orang yang bisa menjual keahliannya dia, ya orang yang pintar berkomunikasi, itulah yang akan menjadi orang yang sukses. Itu, akhirnya saya banyak ngomong. Makanya sebenarnya itu titik balik Anda itu merupakan suatu berkah loh dalam kehidupan Anda. Iya, saya akui itu satu kalau berkah. enggak mungkin dulu kalau Ko Gideon enggak berubah menjadi penyiar radio, mungkin sampai sekarang masih menjadi Gideon yang pendiam. Iya, mungkin saya jadi dosen statistik di kampus. Serius. Kenapa kok statistik? Ya karena background saya statistik. Oh, kuliahnya dulu statistik. Iya, di ITS itu. Oh, lulusan ITS? Iya. Luar biasa ya? Oh iya, emang situ aja yang UNER. Ya sudah Dok, terima kasih ya untuk kisah inspirasinya. Ya, thank you. Bye. Bye-bye.
Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda. 96.4 FM.